Salam kerahiman. Hari ini 21 Maret ya. Kita akan bahas dari diary nomor 1224 dan 1225. Hari ke-7. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 1224. Hari ke-7. Hari ini bawalah kepadaku jiwa-jiwa yang secara khusus menghormati dan memuliakan kerahimanku, dan benamkanlah mereka dalam kerahimanku. Jiwa-jiwa ini paling menderita karena menyaksikan sengsaraku, dan mereka masuk paling dalam ke dalam rohku. Mereka adalah gambar yang hidup dari hatiku yang maha rahim. Dalam kehidupan yang akan datang, jiwa-jiwa ini akan bersinar dengan kecemerlangan istimewa. Tidak seorang pun dari mereka akan terjerumus ke dalam api neraka. Secara istimewa, aku akan membela setiap orang dari mereka pada saat kematiannya. 1225. Yesus yang Maha Rahim, hatimu adalah Sang Kasih itu sendiri. Terimalah ke dalam kediaman hatimu yang Maha Rahim, jiwa orang-orang yang secara istimewa mengagungkan kerahimanmu dan menghormati keagungannya. Karena kekuatan Allah sendiri, jiwa-jiwa ini sungguh perkasa. Di tengah segala penindasan dan penderitaan, mereka melangkah maju penuh kepercayaan akan kerahimanmu. Jiwa-jiwa ini bersatu dengan dikau dan memikul seluruh umat manusia pada bahu mereka. Jiwa-jiwa ini tidak akan dihakimi dengan kejam, tetapi pada saat ajalnya mereka akan direngkuh oleh kerahimanmu. Jiwa yang memuji kebaikan Tuhan dikasihi olehnya secara istimewa. Ia selalu dekat dengan mata air yang hidup dan menimba rahmat dari kerahiman ilahi. Bapa yang kekal, arahkanlah tatapan matamu yang maha rahim kepada jiwa-jiwa yang memuliakan dan menghormati sifatmu yang paling tinggi, yakni kerahimanmu yang tiada tara dan yang dihimpun dalam hati Yesus yang Maha Rahim. Jiwa-jiwa ini adalah Injil yang hidup. Tangan mereka penuh dengan karya kerahiman, dan roh mereka yang meluap-luap dengan sukacita melambungkan kidung kerahiman kepadamu, oh yang Maha Tinggi. Aku mohon ya Allah, tunjukkanlah kerahimanmu kepada mereka sesuai dengan harapan dan kepercayaan mereka kepadamu. Dalam diri mereka, biarlah digenapi janji Yesus bagi mereka. Jiwa-jiwa yang menghormati kerahimanku yang tiada tara, akan kubela sebagai kemuliaanku sendiri sepanjang hayat mereka, khususnya pada saat kematian mereka. Hari ini kita akan bahas hari ke-7. Bawalah kepadaku jiwa-jiwa yang secara khusus menghormati dan memuliakan kerahimanku. Itu yang diminta oleh Yesus di hari ke-7, yang jiwa-jiwa, kelompok jiwa-jiwa yang secara khusus menghormati dan memuliakan kerahimanku. Dan benamkanlah mereka dalam lautan kerahimanku. Siapa yang dimaksud dengan jiwa-jiwa yang menyebarkan penghormatan kepada kerahiman ilahi? Kita bisa lihat di 1075 ya, di sana dikatakan jiwa-jiwa yang secara khusus menghormati dan memuliakan kerahiman Tuhan adalah jiwa-jiwa yang menyebarkan penghormatan kepada kerahiman ilahi. Adalah kita semua. Kita yang berdevosi kepada kerahiman ilahi, dan salah satu tugasnya adalah memang menyebarluaskan devosi kepada kerahiman ilahi ini ya, kepada semakin banyak orang. Dikatakan oleh Yesus, jiwa ini paling menderita. Kenapa paling menderita? Karena
Mereka menyaksikan sengsaraku dan mereka masuk paling dalam ke dalam rohku. Nah, coba kita lihat diri kita masing-masing ya. Sering saya menyebut istilah devosan. Kita sebagai devosan kerahiman ilahi. Tapi beberapa hari yang lalu saya ngobrol sama Pak Stephen Lex ya. Dan memang kata yang lebih tepat itu bukan devosan, tapi murid. Murid dari Yesus yang tersalib. Memang di buku-bukunya Pak Stephen Lex yang lama-lama, dia menyebut orang yang menghormati devosi kepada kerahiman ilahi, orang yang menghormati kerahiman Tuhan adalah disebut devosan. Tapi setelah dipikirkan lebih lanjut, devosan itu seolah-olah saya udah tahu, saya yang tahu ya. Nah, kalau kita lebih rendah hati, kita menyebut diri murid. Murid itu istilahnya adalah ya yang selalu belajar. Murid artinya belum lulus ujian, artinya masih sekolah. Jadi ini menjadi pembelajaran, menjadi sarana untuk kita belajar, terus belajar untuk bisa mengerti, mengetahui, mengalami, dan mewartakan kerahiman Tuhan. Jadi istilahnya sekarang bukan devosan, tapi kita mengakui sebagai murid. Kalau devosan itu maksudnya terkesan seolah-olah saya udah tahu, saya devosan kerahiman. Padahal di dalam proses hidupnya Suster Faustina pun dia terus belajar, dan di diary-nya salah satu juga disebutkan bahwa muridku. Yesus juga sebut bukan devosanku, tapi disebut muridku. Hai putriku, muridku, rasulku. Itu yang sebutan dari Yesus kepada Suster Faustina. Nah, di sini dikatakan oleh Yesus bahwa jiwa ini paling menderita karena mereka menyaksikan sengsaraku. Yang bisa benar-benar menghayati sengsaranya Tuhan, yang masuk ke dalam sengsaranya Tuhan, yang sungguh-sungguh merasakan, menghayati, itulah orang-orang yang menghormati kerahiman Tuhan. Karena mereka masuk paling dalam ke dalam rohku. Nah, ini menjadi satu evaluasi ya buat diri kita semua yang ngaku sebagai muridnya Yesus yang tersalib, yang mengaku sebagai murid-murid devosi kepada kerahiman ilahi. Apakah kita sudah mendalami, menghayati, merenungkan sengsaranya Yesus dan masuk paling dalam ke dalam lubuk hatinya Tuhan? Kalau belum, berarti kita belum masuk dalam kelompok ini, ya, karena di sini dikatakan oleh Yesus, kelompok ini adalah orang-orang yang paling menderita. Dan kita bisa sebut paling menderita kalau kita bisa berempati, kita bisa ikut merasakan penderitaan. Contoh, dalam jalan salib, 14 perhentian, ya, sekarang ada 15. Ada orang yang menjalaninya seperti biasa saja. Seperti ibadat biasa, baca, berlutut, berdoa, pindah ke perhentian yang kedua, doa lagi, berlutut, baca, dan berdoa lagi, dan seterusnya sampai selesai. Tapi ada juga teman ya di dalam komunitas, kalau dia ikut jalan salib, selalu dia menangis, selalu dia nggak bisa diminta berdoa spontan, itu dia nggak bisa. Dia selalu menangis, dan lucunya ini seorang laki-laki. Jadi saya pernah tanya, Pak, kenapa setiap peristiwa itu menimbulkan rasa iba, rasa terharu, dan Bapak selalu menangis, dan bukan nangis yang keluar air mata ya, tapi nangis yang sungguh-sungguh nangis. Dia katakan, saya nggak bisa bayangkan ada Yesus yang suci, yang baik, yang mau menderita buat kita manusia berdosa. Dan penderitaannya itu bukan penderitaan biasa, tapi penderitaan yang sangat menyusahkan, yang sangat mengerikan, yang sungguh-sungguh menderita, dan dia nggak merasa tega ya. Dia nangis, dia merasa sangat kasihan pada Yesus yang membela manusia-manusia yang berdosa. Jadi masuk paling dalam ke dalam rohku. Mereka adalah gambar yang hidup dari hatiku yang maha rahim. Ini juga satu harapan dari Yesus untuk kita semua. Kita harus menjadi gambarannya Yesus yang hidup. Yesus yang seperti apa? Yesus yang membuat mujizat, memberi makan 5.000 orang.
Yesus yang mengajar di bait Allah. Dalam hal ini, Yesus minta kita menjadi gambar yang hidup dari Yesus yang Maha Rahim. Yesus minta kita bisa mewartakan, membagikan, menceritakan kerahimannya Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Harus menjadi gambar yang hidup, nyata dalam hidup kita sehari-hari, dalam tingkah laku kita sehari-hari. Di sana dikatakan lebih lanjut, ya, mereka adalah gambar, ya, dan dalam kehidupan yang akan datang, jiwa-jiwa ini akan bersinar dengan kecemerlangan yang istimewa. Ini janjinya Tuhan, ya, untuk orang-orang yang sungguh-sungguh menghormati kerahiman Tuhan. Mereka akan dilindungi seumur hidupnya. Dan pada saat kematian, Tuhan tidak akan tampil sebagai hakim, tapi sebagai juru selamat yang Maha Rahim. Karena mereka selalu memperjuangkan kesempurnaan kerahiman Tuhan, ya, memperjuangkan kesempurnaan dengan mengandalkan Tuhan, minta ampun pada Tuhan atas segala kesalahan, kelalaian, dan juga selalu bersandar pada Tuhan. Untuk menjadi jiwa yang sempurna, ada banyak yang harus kita lakukan. Kalau kita mau sempurna, kita menjadi gambaran Yesus yang hidup sebagai Yesus yang Maha Rahim. Selanjutnya di situ dikatakan, jadi kelompok ini ada jiwa yang memperjuangkan untuk menjadi sempurna, tapi dalam kelompok ini juga ada jiwa-jiwa yang sudah sempurna. Sudah dalam tanda kutip, ya. Contohnya misalnya orang ini adalah orang yang kata-katanya selalu menyenangkan Tuhan. Yang dalam segala hal dia selalu bisa bersyukur. Dan kasihnya bukan kasih yang kasih duniawi, tapi secara perlahan dia punya kasih yang murni. Juga dia fokusnya bukan untuk diri dia sendiri lagi, tapi untuk orang lain, untuk keselamatan jiwa-jiwa orang-orang yang perlu diselamatkan. Orang ini selalu mengagungkan Tuhan, selalu bersatu dengan Tuhan, dan berharap dan terus percaya pada Tuhan. Mungkin kita bisa lihat contoh, ya, Suster Faustina yang kata-katanya selalu menyenangkan Tuhan, yang selalu bersyukur. Dengan semakin menderita, dia semakin bersuka cita. Dia nggak bersungut-sungut, ya. Dia menjadi Injil yang hidup. Ya. Dan tujuan akhir hidupnya adalah menghormati dan memuliakan kerahiman Tuhan. Itu ada di 295. Tujuan hidupnya adalah Allah. Orang yang sudah sempurna, ya, tujuan hidupnya adalah Allah, bukan hal-hal yang lain, bukan hal-hal duniawi. Dan kebahagiaannya cuma satu, bisa melaksanakan kehendak Allah. Itu ada di 775. Kita merefleksi diri kita sendiri, kita masuk kelompok yang mana? Apakah sudah masuk ke dalam kelompok yang sempurna? Atau masuk ke kelompok yang sedang memperjuangkan kesempurnaan, supaya kita setiap hari, sehari lepas sehari, bisa menjadi semakin serupa dengan Yesus, dan harapan Yesus bisa terlaksana dalam kehidupan kita, menjadi gambaran Yesus yang hidup, Yesus yang Maha Rahim. Lanjut, ya. Dan di 1225 itu doa untuk kelompok jiwa-jiwa yang menghormati kerahiman Tuhan secara khusus tersebut. Nah, tapi sebelum itu, mari kita sama-sama merenung, mengevaluasi diri. Kita perlu berdoa buat mereka. Kita perlu berdoa buat mereka. Kita mulai melihat siapa-siapa yang perlu didoakan, supaya mereka yang belum, sebagai jiwa yang belum sempurna, menjadi semakin hari semakin menjadi mendekati sempurna, dan supaya jiwa-jiwa yang sempurna ini juga tetap di jalannya sampai akhirnya dia ketemu Tuhan. Nah,
Selain kita berdoa buat mereka, kita juga berdoa buat diri kita sendiri. Tuhan pasti senang kalau kita punya keinginan menjadi gambarnya Yesus yang hidup dalam hidup kita sehari-hari. Yesus yang Maha Rahim. Mari kita mewartakan, memberitakan, menginformasikan, bahkan juga mempraktekkan tentang kerahiman Tuhan itu dalam hidup kita sehari-hari. Nah, di dalam doa kita baca ya sama-sama doa 1225. Yesus yang Maha Rahim, hatimu adalah sang kasih itu sendiri. Terimalah ke dalam kediaman hatimu yang Maha Rahim, jiwa orang-orang yang secara istimewa mengagungkan kerahimanmu dan menghormati keagungannya. Kita persembahkan, kita ingat-ingat siapa kelompok jiwa yang mana atau siapa teman-teman kita di sekitar kita yang seperti ini. Kita persembahkan dia. Karena kekuatan Allah sendiri, jiwa-jiwa ini sungguh perkasa. Di tengah segala penindasan dan penderitaan, mereka melangkah maju penuh kepercayaan akan kerahimanmu. Jadi walaupun orang yang menghormati kerahiman Tuhan, yang jiwa yang sudah sempurna, yang sudah ada di jalan Tuhan, yang sehari-hari bergaul dengan Tuhan, bukan berarti bebas dari segala masalah, pencobaan, godaan ya. Di sini dikatakan di tengah penindasan dan penderitaan. Jadi wajar kalau kita mengalami penindasan. Wajar kalau kita mengalami penderitaan. Tapi kelompok jiwa ini di tengah penderitaan, di tengah penindasan tetap maju. Kelompok ini tetap melangkah maju dengan penuh percaya akan kerahiman Tuhan. Jiwa ini bersatu dengan Dikau, Tuhan, memikul seluruh umat manusia pada bahu mereka. Jiwa-jiwa ini haruslah jiwa-jiwa yang peduli pada sesama, peduli pada orang lain. Orang lain lebih penting daripada dia ya. Jiwa ini tidak akan dihakimi dengan kejam pada saat ajalnya. Ini janjinya Tuhan. Tidak akan dihakimi pada saat ajalnya. Mereka akan direngkuh oleh kerahiman Tuhan. Yesus pernah juga bilang, mereka akan kubela seperti kemuliaanku sendiri. Aku akan datang bukan sebagai hakim tapi sebagai Allah yang Maha Rahim. Jiwa yang memuji kebaikan Tuhan dikasihinya secara istimewa. Ia selalu dekat dengan mata air yang hidup dan menimba rahmat dari kerahiman ilahi. Pada saat kita lemah, pada saat kita kuat, kita bebas untuk menimba rahmat dari kerahiman Tuhan. Dan doa dilanjutkan, Bapa yang kekal, arahkanlah tatapan matamu yang Maha Rahim kepada jiwa-jiwa yang memuliakan dan menghormati sifatmu yang paling tinggi, yakni kerahimanmu yang tiada tara. Kita mohon pada Bapa untuk mengarahkan tatapan matanya pada kelompok jiwa-jiwa ini. Jiwa ini adalah Injil yang hidup. Ya, kita harus berusaha ke arah sana, menjadi Injil yang hidup. Tangan mereka penuh dengan karya kerahiman. Evaluasi ya, bagaimana dengan kita? Tangan saya, tangan Bapak Ibu penuh dengan karya kerahiman. Coba dievaluasi. Dan roh mereka yang meluap-luap dengan sukacita melambungkan kidung kerahiman kepadamu, oh yang maha tinggi. Kita punya cinta yang meluap-luap untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mengumandangkan, menyanyi untuk kemuliaan Tuhan. Aku mohon ya Allah, kita mohon ya. Tunjukkanlah kerahiman-Mu kepada mereka sesuai dengan harapan dan kepercayaan mereka kepadamu. Dalam diri mereka biarlah digenapi janji-janji Yesus bagi mereka. Janji Yesus adalah jiwa yang menghormati kerahimanku yang tiada tara akan kubela sebagai kemuliaanku sendiri sepanjang hayat mereka. Selama kita sekarang hidup pun Tuhan Yesus bela kita, lindungi kita, pelihara kita, jaga kita. Khususnya
pada saat kematian mereka. Jadi selama kita hidup pun kita ada dalam pelukan Tuhan, ada dalam pemeliharaan Tuhan. Tapi Tuhan Yesus bilang khususnya pada saat kematian, karena pada saat itulah saat yang paling penting, saat yang paling menentukan. Tugas kita sebagai murid Yesus yang tersalib, mari kita berusaha supaya janji Tuhan ini digenapi. Supaya jiwa yang menghormati kerahiman Tuhan yang tiada tara ini dibela oleh Tuhan. Sebagai kemuliaan Tuhan sendiri di sepanjang hayat mereka, khususnya pada saat kematian mereka. Kita berdoa buat mereka supaya mereka tetap taat setia ada di kelompok ini. Walaupun ada penindasan, walaupun ada penderitaan, mereka tetap kuat, mereka tetap bisa keluar sebagai pemenang. Itu doa kita untuk mereka. Tapi sekaligus kita juga berdoa buat diri kita sendiri. Karena kalau kita bisa rendah hati, kalau kita bisa mewartakan kerahiman Tuhan, atau kita bisa mempraktekkan kerahiman Tuhan, yakin Tuhan pasti senang. Pasti senang dengan apa yang kita lakukan. Itu aja untuk hari ini. Novena Kerahiman Ilahi hari ke-7. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Mengapa engkau membiarkan banyak dosa dan kejahatan? Mengapa engkau tidak menghukumnya? Ternyata engkau masih memberi kesempatan. Dia memperpanjang masa kerahiman. Celakalah mereka yang tak menyadari. Tulis dan wartakan kerahimannya. Mohon rahmat bagi mereka yang berdosa. Ya Yesus, terima kasih atas semua kesempatan yang Engkau beri. Ya Yesus, ampunilah atas semua dosa yang terjadi. Mengapa engkau membiarkan banyak dosa dan kejahatan? Mengapa engkau tidak menghukumnya? Ternyata engkau masih memberi kesempatan. Dia memperpanjang masa kerahiman. Celakalah mereka yang tak menyadari. Tulis dan wartakan kerahimannya. Mohon rahmat bagi mereka yang berdosa. Ya Yesus, terima kasih atas semua kesempatan yang
atas semua dosa yang terjadi. Ya Yesus, terima kasih atas semua kesempatan yang Engkau beri. Ya Yesus, ampunilah atas semua dosa yang terjadi.